Hai guys, welcome to my channel. Apa kabar nih kalian semua? Kan lagi marak-maraknya kasus corona. Mudah-mudahan kalian yang nonton selalu diberi kesehatan dan dilancarkan semua urusannya, amin. Nah oke, jadi karena lagi maraknya kasus corona ini, ya kan, banyak yang minta gue, banyak yang DM untuk bikin update kasus corona di Jerman tuh kayak gimana. Sebenarnya gue agak malas bikin video yang viral-viral gitu, karena bikinnya harus cepet, informasinya harus bener, ngeditnya juga harus cepet biar infonya tuh tetap fresh gitu. Nah karena gue pikir-pikir ya mungkin ini emang penting buat kalian dan kalian emang pengen tahu informasinya kayak gimana, makanya gue bikin video ini dan gue bakalan ngedit secepat mungkin biar bisa upload di hari yang sama gitu. Nah yaudah deh, kita mulai aja ya. Jadi corona di Jerman ini sebenarnya dari 1 bulan yang lalu belum muncul tanda-tanda kalau di sini tuh bakalan seheboh ini. Tapi belakangan karena corona udah masuk Italia, terus di Italia juga udah dikarantina apalah segala macem, mulailah Jerman panik gitu karena udah masuk Eropa gitu kan. Nah sebelumnya informasi yang mau gue kasih ke kalian ini adalah informasi yang gue baca, gue dapet dari koran, terutama koran kota setempat. Kalau misalkan di tempat gue ini dari koran namanya Augsburger Allgemeine. Nah intinya kalau kasus corona di Jerman sendiri itu udah banyak, tapi kalau di kota tempat gue tinggal itu sekitar 22 orang. Jadi ada 22 kasus di kota tempat gue tinggal dan sekitarnya. Nah apakah mereka dirawat di rumah sakit yang sama di tempat gue kerja? Gue nggak tahu karena gue sekarang tuh lagi Schulblock, lagi blok sekolah, tapi diliburin gara-gara sekolah ditutup kan. Apakah di rumah sakit tempat gue kerja itu ada kasus corona atau enggak, gue belum tahu sampai sekarang. Tapi mungkin aja, karena ya kalau misalkan semuanya udah penuh rumah sakit, ya mau nggak mau kan harus dibagi-bagi di tiap daerah di kota itu. Nah jadi pengaruh terbesar corona ini di Jerman atau di tempat kota gue tinggal. Nah yang pertama itu karena kasus ini udah mulai parah, jadi sekolah-sekolah tuh semua ditutup. Sekolah, kampus, TK, apalah segala macam, daycare itu semua ditutup. Dari hari Senin kemarin, tanggal 18 Maret ditutup, rencananya sampai tanggal 19 April. Tapi kita nggak tahu ya, itu baru rencana sekarang, ya kan. Tapi mungkin aja nanti tiba-tiba kalau kasus ini udah mereda atau gimana, bakal ada peraturan baru yang muncul, kita juga nggak tahu. Pokoknya intinya sekarang ini sekolah apa semua ditutup sampai tanggal 19 April. Yang kedua, EU atau Uni Eropa ini tuh sekarang lagi di lockdown. Jadi bener-bener dibatasin orang-orang yang masuk ke dalam lingkungan Uni Eropa. Selama 30 hari Uni Eropa bakal di lockdown, tapi ada pengecualian. Apakah orang-orang yang non warga Uni Eropa bisa masuk ke Eropa? Nah, itu ada pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah orang-orang yang bukan warga negara Uni Eropa tapi dia punya visa permanen gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang punya anggota keluarga atau kerabat di negara Uni Eropa. Yang ketiga, dokter, terus perawat, diplomat, saintis, peneliti, ilmuwan. Nah, mereka-mereka itu masih bisa masuk ke Uni Eropa. Nah, sekarang bagaimana sama tempat hiburan di sini, kayak misalkan kafe, restoran, mall, apalah segala macam. Gue sih sampai saat ini masih di rumah. Gue belum keluar rumah lagi dari hari Sabtu karena memang gue agak-agak takut kalau misalkan mau keluar rumah dengan alasan yang kurang penting gitu. Jadi gue di rumah aja, tapi berdasarkan yang gue dapet dari berita, jadi kayak tempat-tempat restoran, kafe, mall gitu-gitu, sebagian besar mereka punya jadwal buka yang berbeda. Jadi yang biasanya mereka buka dari jam 10 sampai jam 11 malam, jadinya mereka cuma buka katakanlah dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore gitu. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang tutup sama sekali, tutup nggak mau buka, ada. Dan ada juga yang mereka buka kayak biasa tapi nggak boleh ada pelanggan yang makan di situ. Jadi kalian masih bisa beli makanan untuk dibungkus, dibawa pulang ke rumah, tapi kalian nggak bisa makan di situ. Karena Jerman ini sekarang lagi memberlakukan menghindari kerumunan orang-orang di satu tempat yang sama. Intinya mereka lagi menghindari kerumunan lah. Kabarnya juga kerumunan yang lebih dari 50 orang itu juga dilarang sekarang. Terus sikap orang-orang gimana di sini? Nah, orang-orang yang kalau misalkan gue pribadi gitu ya, gue kan kerja di rumah sakit apa segala macam. Yang bisa gue lakuin sekarang tuh ya
rajin cuci tangan ya kan, terus cuci tangan pakai cairan desinfektan, jaga kebersihan, hindari kontak sama orang, maksudnya yang nggak usah bersentuhan kalau nggak penting-penting amat, intinya gitu. Tapi kalau orang-orang awam di sini, mereka tuh lebih paniknya jadi belanja semua, nyetok bahan makan kayak beras, tepung, apa, roti segala macem sekali banyak. Misalkan beli tepung tuh bisa 20 kilo sekalian, 50 kilo kayak gitulah. Dan waktu hari Jumat itu kan gue sempet jalan-jalan di kota. Nah itu baru pertama kalinya gue lihat orang-orang ya kan kesana kemari jalan warawiri nenteng-nenteng tisu toilet itu kemana-mana. Karena memang di sini tisu toilet itu paling dicari, jadi cepet banget abisnya. Gue juga gak ngerti sih kenapa yang dibelanjain tisu toilet gitu loh. Tapi kalau gue pribadi sih ya, gue kan ceboknya nggak pakai tisu, jadi ya udah sih gue tenang-tenang aja, gue ceboknya pakai air. Nah terus ada lagi aturan yang memberlakukan sebagian pekerja untuk kerja di rumah atau home office. Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Ada juga sebagian yang memang harus kerja, kayak misalnya terutama yang di bidang medis, dokter, perawat, apoteker kayak gitu-gitu, mereka harus tetap kerja karena mereka lah yang sekarang menjadi harapan bangsa saat ini. Kalau gue sendiri sih kan emang lagi blok sekolah nih. Nah terus karena sekolahnya tutup jadi gue diliburin. Tapi minggu depan, mulai minggu depan sampai seterusnya, gue tetap harus kerja seperti biasa di rumah sakit. Tidak ada pengecualian. Nah kan tadi kan gue bilang di sini orang tuh menghindari kerumunan, menghindari kontak fisik terutama ya sama orang lain. Jadi di sini udah nggak ada lagi orang-orang salaman atau peluk-pelukan. Biasanya kan kalau di Jerman kalau misalkan orang baru ketemu gitu kan, ketemu teman, ketemu siapa yang udah akrab, pasti kan langsung pelukan kan. Nah tapi di sini sekarang gara-gara ini mereka kayak cuma kayak namaste gitu doang. Dan itu udah mulai berlaku di mana-mana. Gue nggak tahu sih, mungkin nggak semua orang kayak gitu ya, mungkin ada juga yang udah santai aja peluk-pelukan, salam-salaman. Tapi sebagian besar yang gue temuin sih sekarang kayak mereka menghindari banget yang namanya kontak fisik. Karena baru minggu lalu gue tuh ceritanya ngelamar kerja ya, karena nanti ini bakal gue bikin video terpisah soal gue ngelamar kerja dan pekerjaan gue apa setelah Ausbildung. Nanti gue bakal bikin video terpisah. Nah jadi singkat cerita, gue tuh waktu itu mau salaman, terus dia bilang gini, oh kita sekarang udah nggak salaman lagi, pokoknya di rumah sakit kita udah nggak salaman lagi. Tapi gue nggak tahu sih kalau di rumah sakit lain kayak gimana gitu. Dan kendaraan di sini misalkan bis gitu kan. Biasanya kan kita kalau naik bis bisa bayar, bisa beli tiket dari supirnya. Jadi kita masuk dari pintu depan, terus kita beli tiket ya kan, masuk ke dalam. Nah sekarang pintu depan tempat orang masuk yang untuk beli tiket langsung sama supir udah ditutup. Jadi kayak dilakban gitu biar nggak ada yang masuk ke situ. Dan peraturannya mereka nggak bisa lagi beli tiket di supir. Jadi mereka harus beli tiket lewat mesin. Mungkin itu tadi si supirnya tuh menghindari kontak. Kan orang ngasih duit, terus dia ngambil duit dari orang, terus dia ngasih uang kembalian. Nah itu tadi mungkin aja bisa jadi uang itu jadi media penularan ya kan. Jadi media penghubung virus. Makanya sekarang di Jerman untuk saat ini udah nggak bisa beli tiket langsung lewat supir. Tadi kan gue bilang kan di Jerman ini lagi menghindari kerumunan apalah segala macem. Dan orang-orang yang kerja di pemerintahan, misalkan kayak di catatan sipil, di balai kota apalah segala macem, mereka bilang katanya lagi ada pengurangan di situ. Jadi setiap hari misalnya yang datang pegawainya 50 orang, jadinya setiap hari cuma 25 aja. Jadi mereka ganti-gantian, hari ini 25 yang masuk, terus setengahnya libur, terus besoknya gantian kayak gitu. Nah itu juga berpengaruh sama acara nikahan gue. Ini gue curhat aja sedikit ya. Nah jadi emang berkas nikahan gue itu dari awal udah bermasalah dan lagi diusahain sama orang catatan sipil untuk gimana caranya biar gue bisa nikah, dan berkas yang salah atau yang kurang atau yang gimana bisa nyusul di belakang gitu. Nah tapi gara-gara corona ini gue nggak tahu. Nah jadinya makan waktu lebih lama lagi. Kemarin kita telepon ke catatan sipil sini dan mereka bilang keadaan lagi kisruh banget. Dan mereka juga lagi ada yang gue tadi bilang pengurangan pegawai setiap harinya. Jadi pengurangan bukan berarti mereka dipecat ya, tapi yang masuk untuk kerja itu tuh perharinya dikurangin. Nah gara-gara itu jadi makan waktu lebih lama dan gue nggak tahu ya kan. Nah tadinya gue mikir gini, ya udahlah gue kayaknya gue bakalan pesta dulu baru nikah, karena kan pesta semua udah disiapin untuk bulan depan kan. Terus gue mikir ya udahlah mungkin gue bakalan pesta dulu baru nikah gitu kan. Tapi karena kasus ini terus orang-orang juga pada nanya, dan gue kemarin juga telepon ke hotel tempat gue pesta nikahan itu, mereka bilang mereka belum tahu, belum mutusin, karena kan itu gue bilang di sini lagi membatasi kerumunan orang, takutnya akan berpengaruh, terus jadinya jadi dibatalin atau diundurin, nggak ngerti. Makanya kita kan tanya ke hotelnya dong, mumpung masih 1 bulan
kurang. Terus mereka bilang mereka belum ada keputusan dari mana-mana yang memutuskan resmi nih kalau misalnya hotel mereka harus tutup atau nggak boleh diadain acara lebih dari 50 orang apalah segala macam. Itu mereka belum mutusin di situ, belum dapat keputusannya. Nah terus ya udah gue mikir kan, ya kalau misalkan emang harus batal ya batal lah, bodo amat ya gue, ya kan, daripada gue pesta dulu baru nikah, karena ada kemungkinan ke situ juga. Jadi mendingan dibatalin aja lah semuanya lah, diundur kapan tahu gitu. Jujur aja saat ini gue lagi emang pusing banget, dan pikiran gue ya mudah-mudahan ujian Ausbildung gue di tahun ini gak berubah dan gue diberi kelancaran, diberi kelulusan, amin. Karena itu menurut gue yang paling penting saat ini. Maksudnya tahun ini sih, itu sih yang paling penting sih. Gue lulus Ausbildung, gue lancar semua sampai kerja nanti. Itu sih yang paling penting. Soal nikahan tuh gue kayak yang udahlah, kalau nggak bisa berjalan sesuai rencana ya udah gitu. Toh gue juga kan di sini punya kerjaan apa segala macem, dan status gue nikah atau nggak nikah ya nggak berpengaruh sama sekali sama gue bisa tinggal di sini atau enggak gitu. Ya jadi intinya gitulah, kacau lah, semua kacau gara-gara corona lah, kacau. Yaudah guys, daripada kepanjangan, pokoknya semoga informasi yang gue kasih ke kalian ini bermanfaat buat kalian, semoga berguna. Makasih banget buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Ciao.